Pemeriksaan tanda vital atau vital sign. Pemeriksaan fisik. Langkah berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda vital. Nah, di sini tanda vital itu ada 5. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kita akan mengecek frekuensi nadi. Nah, seperti yang tadi saya ajarkan di slide sebelumnya, kita cek ya, bisa di karotis, bisa radialis yang di pergelangan, bisa kemudian femoralis atau brachialis ya. Kita cek frekuensi nadinya. Bisa dilihat kalau bayi 120 sampai 150 kali per menit. Kalau yang anak-anak 80 sampai 150 kali per menit, itu normalnya. Nah, sekarang kita akan belajar yang hitung yang dewasa, 60 sampai 90 kali per menit. Kita cek misalkan yang karotis atau yang radialis boleh dipegang ya. Caranya bagaimana? Kita hitung selama 15 detik, kemudian dikalikan 4. Ketemu hasilnya frekuensi nadi. Kalau masih di sekitar 60 sampai 90 kali per menit, boleh dikata normal. Tapi kalau kurang atau lebih dari itu, nah disitulah biasanya terjadi gangguan sirkulasi darah. Tanda vital yang berikutnya adalah frekuensi nafas. Kita bisa lihat, kalau untuk yang bayi dia lebih cepat, 25 sampai 50 kali per menit. Kalau yang untuk anak-anak 15 sampai 30 kali per menit. Kalau yang untuk dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Bagaimana cara menghitung frekuensi nafas? Nah, satu kali nafas itu dihitung satu kali mengambil nafas atau inhalasi dan satu kali menghembuskan nafas atau ekshalasi. Kemudian bagaimana caranya? Kita hitung ya, berapa frekuensi nafasnya. Untuk memudahkan kita hitung selama 30 detik saja. Kemudian dikalikan 2, ketemu frekuensi nafas dalam 1 menit. Nah, kalau di kisaran 12 sampai 20 kali per menit yang dewasa itu berarti masih normal. Kalau di bawah atau di atasnya lebih cepat, nah di situ biasanya terjadi gangguan kesehatan. Ya. Nah, di sini saya sarankan ya paling tidak para pelaku PP menggunakan arloji atau jam. Fungsinya tadi untuk menghitung frekuensi nafas, frekuensi nadi. Ya, cukup yang nggak terlalu mahal, yang penting fungsinya dapat. Ya, wajib kalau yang pelaku PP atau first aider. Untuk tanda vital berikutnya adalah suhu tubuh. Ya, diperhatikan untuk suhu tubuh ini ada alat yang berfungsi untuk melakukan pengukuran suhu tubuh atau temperatur, yaitu dikenal dengan termometer. Ada yang termometer tubuh yang biasa digunakan seperti ini. Ya, ini cek. Bisa digunakan di mulut, kemudian ketiak ataupun anus atau di mulut. Ya, tapi jangan dibalik, nanti jorok jadinya. Yang berikutnya, nah ini saya ingatkan, dulu pada saat zaman pandemi, kita tidak boleh melakukan kontak langsung dengan pasien, maka menggunakan alat seperti ini, yaitu termogan. Jadi dengan cara ini kita akan mengetahui suhunya, apakah normal ataukah demam, itu bisa diantisipasi. Ya. Kemudian langkah yang berikutnya setelah melakukan pengecekan suhu adalah tanda vital yang keempat adalah tensi atau tekanan darah. Nah, itu bisa digunakan dengan alat tensimeter. Ada yang masih manual menggunakan sphygmomanometer, kemudian dikombinasikan dengan stetoskop. Nah, itu diperiksa sistolik sama diastoliknya berapa. Ya. Kalau yang normal, sistoliknya itu berkisar 100 sampai 140 mm Hg. Kalau yang diastoliknya batas bawahnya 60 sampai 90 mm Hg. Nah, ini bisa dicek juga dengan yang sudah digital, yang lebih praktis. Makanya tinggal dimasukkan, nanti otomatis alat ini menunjukkan berapa sih untuk tensinya, ya, tekanan darahnya. Dan yang terakhir adalah kulit. Ya, kulit di sini bisa dilihat. Ya, ada 2 faktor, kelembaban dan warna kulit. Nah, kita akan lihat berikut ini. Yang pertama adalah kelembaban kulit. Dilihat, kulit itu bisa lembab, bisa kering, dan dingin. Ya. Kalau dari segi warna ada 5, ya. Bisa berwarna kebiru-biruan, keputih-putihan atau pucat pasi, kemerah-merahan, kekuning-kuningan, dan yang terakhir adalah kehitam-hitaman. Nah, kita cek satu persatu coba. Ya. Yang pertama, kalau pasien dilihat kulit wajahnya itu berwarna kemerah-merahan. Nah, ini bisa terindikasi kalau pasien itu mengalami demam, jadi suhunya cukup tinggi. Kalau kita lihat pasien kulit wajahnya itu putih, jadi pucat pasi, tidak seperti biasanya. Nah, ini biasanya karena kekurangan oksigen otaknya.
Ini kasus-kasus pingsan biasanya, kolaps, sinkop itu biasanya adalah karena kekurangan oksigen, sehingga kulit wajahnya ini menjadi keputih-putihan, jadi pucat pasi. Ya. Kemudian kulit wajah itu bisa kehitam-hitaman atau kulit lainnya. Kenapa? Itu biasa karena terjadi pendarahan dalam. Ya. Dan pendarahan itu terjadi, cuma darah itu tidak sampai keluar dari permukaan kulit atau dikenal dengan istilah pendarahan dalam. Terus kemudian kekuning-kuningan, kita lihat kulit wajah korban bahkan kulit yang lainnya juga berwarna kuning, ya bahkan sampai bola matanya pun kekuning-kuningan. Nah, kita harus antisipasi kalau pasien ini mengidap penyakit gangguan fungsi hati, ya atau orang Jawa bilang itu penyakit kuning, biasanya hepatitis A, B, C, ya. Nah, ini harus antisipasi menggunakan APD lengkap karena kasus ini adalah menular. Ya. Yang berikutnya, nah ini yang terakhir adalah warna kulit kebiru-biruan. Ini yang harus kita waspadai nih guys. Ya, jadi bisa jadi pasien ini mengalami keracunan. Kalau kita lihat, ditambah dengan adanya buih yang keluar dari mulutnya. Ya, ini biasanya adalah kasus-kasus keracunan, baik dari minuman, baik makanan atau udara beracun dan seterusnya. Ya, ini yang terkait dengan 5 tanda vital.